Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, memimpin kami sepanjang hidup kami. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Tuhan yang menolong, Tuhan menyertai setiap kami. Haleluya,
Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu setiap hari, setiap saat, sehingga kami boleh berjalan dalam kasih setia Tuhan dan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya pada saat ini. Haleluya, amin. Mari kita membaca Mazmur 23 ayat 1. Tema yang saya mau sharingkan adalah tentang kepuasan hidup. Kita harus merasa cukup, ya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di awal tahun ini, apakah saudara merasa cukup? Apakah merasa masih ada banyak harapan-harapan yang harus dikejar, cita-cita yang harus dicapai, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan? Tentu ada, ya. Tetapi hal ini tidak akan menjadikan kita merasa cukup ketika kita selalu merasa kurang, ya. Ada pepatah Jepang mengatakan bahwa less is more. Kurang itu lebih. Ketika kita merasa kurang, sadarilah bahwa kita punya juga kelebihan-kelebihan, ya. Mungkin kita merasa kita kurang harta, sehingga kita bekerja lebih keras lagi untuk mengumpulkan harta. Ketika kita merasa kurang punya teman, kita lebih keras lagi mengumpulkan teman-teman. Apakah itu nanti akan membuat kita merasa cukup? Tentunya juga tidak. Ketika harta makin bertambah, makin merasa kurang. Maka dari itu betul, less is more. Ketika kita mau hidup sederhana apa adanya, kurang itu menjadi lebih. Amin. Yang kedua, yaitu kita baca di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4, kita baca Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan,
dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus merasa puas dalam hidupnya. Walaupun hidupnya tidak baik-baik saja, tidak selalu baik-baik saja. Ada kalanya dia di dalam kelimpahan, ada kalanya dia di dalam kekurangan, ada kalanya dia dianiaya, ada kalanya dia dapat tepuk tangan. Tetapi hal-hal itu tidak membuat ia merasa kurang, tetapi ia merasa bersyukur atas segala keadaan yang dia terima. Apakah Anda sudah merasa bersyukur atas segala keadaan yang engkau terima hari ini? Entah itu lebih, entah itu kurang. Kita belajar dari Rasul Paulus yang mencukupkan keberadaan dirinya dalam segala hal. Ya, entah itu dalam hal sukacita, entah itu dalam hal duka cita, Rasul Paulus merasa cukup dan bersyukur. Ya, amin. Yang ketiga, rahasia untuk merasa puas, yaitu ada di dalam kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan. Jadi orang percaya itu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera Allah, bukan hidup kemerungsung. Artinya apa? Merasa panas, melihat lawan menang panas, melihat tetangga lebih kaya, menjadi iri hati, melihat orang lain bahagia, mengapa aku kok menderita? Jadi tidak ada rasa puas. Kita baca Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang itu mencari damai, betul? Kalau kita serumah sering bertengkar dengan seisi rumah, tentu tidak ada damai. Tentu pengen keluar daripada rumah, ya. Tetapi orang-orang yang senang berdiam di rumah, karena di dalam rumah tangganya ada suasana damai sejahtera, tidak ribut melulu, ya. Apakah tidak ada perselisihan? Tentu ada. Perbedaan pendapat tentu ada. Perbedaan pemahaman tentu ada. Tetapi ketika kita menerima perbedaan itu satu dengan yang lainnya dan mengerti latar belakang mengapa terjadi perbedaan, maka yang ada adalah damai sejahtera. Biarkan mereka punya pemahaman masing-masing, saling menghargai pemahaman masing-masing. Nanti kalau sudah ada waktunya kita menjelaskan, dan mungkin penjelasan kita lebih bisa diterima ketika kepala menjadi dingin, ya. Kalau masih hot, masih berbantah-bantahan, ya sudah diam saja dulu, ya, dibuat cooling down dulu. Jadi menjaga damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu perlu diusahakan. Padahal damai sejahtera ini sudah ditinggalkan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi inilah rahasianya, yaitu kita ada di dalam Kristus. Jika kita ada di dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa menerimanya, ya. Kita bisa berpikir bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Mungkin saudara hari ini sangat amat menderita. Tentu tidak selamanya orang itu menderita. Karena masa depan itu ada. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin, saudara-saudaraku. Kita baca lagi Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ini ayat yang sering kita dengar, ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Akunya huruf besar, ya.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, keren sekali. Saudara, kalau saudara punya pihak yang menang, tentu bangga ya. Tentu aman gitu ya. Kalau kita bertanding kemudian regu kita kalah, tentu kita gitu ya, loyo. Tetapi ketika regu kita menang, wow, bersorak-sorai ya, hidup kemenangan kan gitu ya, menang gitu ya. Nah, kita pun demikian. Kita punya Allah yang telah mengalahkan dunia. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Dia telah bangkit dari kematian. Dia telah bangkit mengalahkan maut ya. Setiap orang pasti akan mati karena sudah berbuat dosa. Jadi hukumannya itu mati ya. Tetapi dengan kebangkitan Kristus, kita pun akan dibangkitkan juga ya. Seperti Yesus telah bangkit, kita pun juga bangkit. Itulah janji kemenangan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita mengalahkan maut. Sekalipun suatu hari nanti kita harus meninggal, karena mungkin itu sebabnya sakit penyakit, entah karena cara kematian yang berbeda-beda dari setiap orang, tetapi yakin dan percayalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, ya membangkitkan kita semuanya. Amin. Kita dibangkitkan oleh Roh-Nya yang kudus itu, membangkitkan kita dari kematian. Nah, kuncinya yaitu kemampuan kita untuk menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup dan merasa cukup, kuncinya yaitu kita puas di dalam Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, kita tidak akan merasa puas ya. Punya tas satu ya kalau wanita ya. Tas satu belum rusak, sudah beli lagi tas yang baru lainnya. Karena tidak matching sama bajunya, misalnya begitu. Jadi nggak bakalan puas ya. Tetapi coba melihat orang-orang yang hidupnya sederhana. Jangankan beli tas ya. Mungkin untuk makan saja mereka harus bersusah payah. Maka dari itu bersyukur. Kalau misalnya punya tas walaupun tidak branded, walaupun tidak mehong atau mahal ya saudaraku, tetapi tas itu cukup untuk menyimpan alat-alat pribadi kita ketika kita keluar rumah. Kan begitu ya. Yang penting adalah isinya. Walaupun tasnya mahal, tetapi kalau tidak ada isinya tentu tidak berguna ya. Tetapi ketika kita punya suatu isi di dalam tas yang kita bawa, tentu ada damai sejahtera, tenang. Nah, begitu juga hidup kita. Isinya apa saudaraku ya? Apakah kita ini kosong, hati kita kosong, tidak ada isinya ya? Kita seperti tas tadi, mau diisi apa gitu dalam hidup kita. Nah, isilah dengan firman Tuhan. Isilah dengan cinta kasih Yesus Kristus. Pasti engkau dipuaskan. Amin. Cukup isinya. Casing atau kemasan itu nomor 2 saudara-saudara ya. Memang ya tidak boleh jelek-jelek amat, tetapi tidak perlu terlalu bagus sehingga sayang gitu ya. Maka dari itu mari kita syukuri hidup yang sudah diberi Tuhan dengan sehat, dengan bahagia, keluarga damai sejahtera, tidak bertikai terus, tidak berselisih paham terus gitu ya. Memang di dalam dunia ini tidak ada kepuasan sejati ya. Terus sungguh-sungguh puas gitu, tidak ada ya. Walaupun hamba-hamba Tuhan ditanya, puaskah saudara dalam melayani Tuhan? Puaskah saudara punya gereja besar? Tentu nggak puas. Kalau sudah punya gereja besar, pengennya lebih lagi besar lagi ya. Lebih lagi, lebih mewah lagi, lebih indah lagi tentu. Karena nggak ada batasnya ya, unlimited. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita sadari bahwa tiap-tiap orang diberi sesuai dengan kemampuannya. Tiap-tiap orang mendapat sesuai dengan jatahnya ya saudara-saudaraku. Maka dari kalau kita mengingat itu, kalau kita menyadari hal itu, maka kita akan puas ya. Besar ataupun kecil jemaat yang saudara gembalakan, saudara pasti akan puas. Karena ini memang takaran saya, karena ini memang hak saya, karena ini memang yang Tuhan beri, kepercayaan yang Tuhan beri kepada saya gitu. Ayo hari ini puaskan dirimu ya. Puaskan dirimu, yaitu dengan apa, cara apa? Di hadirat Tuhan.
Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas, ya. Tidak ada kepuasan sejati di dunia ini. Hanya oleh karena Kristus dalam hikmat dan dalam kasih-Nya untuk mencapai pengharapan dan cita-cita kita. Sebagai ayat terakhir, kita baca Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ya. Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, kalau kita diberikan cita-cita yang sudah digenapkan ya, artinya sudah diberkati luar biasa, maka semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kita. Amin. Apa yang kita capai semuanya hanya karena Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, disitulah kita akan merasa dipuaskan dalam hidup ini. Amin. Sehingga kita menyelesaikan tugas kita selama di dunia ini, engkau akan berkata, ya, aku sudah puas dengan apa yang aku capai. Kadang-kadang orang berkata, setelah di akhir kehidupannya ditanya, sudah puas enggak? Belum, ya. Seorang hamba Tuhan terkenal di Inggris ditanya, apa cita-citamu ketika dia sudah sepuh ya? Ditanya, apakah engkau sudah puas? Cita-citamu sudah terkabul semua? Ternyata dia berkata, belum. Apa yang engkau inginkan di hari-hari terakhirmu ini? Dia berkata, aku ingin mengenal Yesus lebih lagi. Oh, keren ya, keren. Bukan harta dunia yang dia inginkan. Oh, aku masih mau membangun inilah, aku mau membangun itulah, aku masih mau menginjil kemana-mana lah gitu ya. Enggak. Tetapi beliau berkata, aku pengen mengenal Yesus setiap hari lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Keren amat. Ada satu kesaksian dari seorang ibu yang menderita demensia ya. Ketika ditanya siapa nama anak, menantu, cucu, lupa saudaraku ya. Ketika ditanya hal-hal yang mengenai kehidupannya sehari-hari, gak bisa jawab saudara ya, sudah lupa semuanya. Tetapi ada satu hal yang beliau ingat, yaitu ketika ditanya siapa Yesus ya, dia ngomong, dia juru selamatku, Yesus juru selamatku. Ingat saudara-saudara, luar biasa ya, luar biasa. Maka dari itu, apa yang menyebabkan puas dalam hidupmu? Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, pujaanku. Nah, jadikan Yesus kekasih hatimu, maka engkau akan dipuaskan. Engkau akan puas ketika engkau makan, minum, walaupun itu sederhana, walaupun itu tidak berlimpah ruah, seperti makanan pesta ya. Kalau makanan pesta gitu, semua kepengin dimakan, tapi mungkin 1-2 macam sudah kenyang ya. Ya, ini pribadi saya ya, kalau diundang pesta saya hanya memilih 1-2 makanan yang akan saya makan gitu ya, karena tidak mungkin makan semua gitu ya, malah tidak menyebabkan puas di dalam pesta itu ya untuk makan gitu ya. Tapi dengan 1-2 makanan yang saya suka itu lebih puas ya. Jadi memang hidup itu pilihan ya, makan pun juga pilihan, mencari jodoh, mencari pasangan juga pilihan. Dan bagaimana memilih jika kita ada di dalam Kristus? Kristus menolong kita. Amin. Kristus akan menolong kita memilih yang baik ya. Ketika kita jauh daripada Kristus, maka mungkin pilihan kita akan salah. Yesus akan memberikan saran. Yesus akan menuntun kita untuk memilih yang baik dalam hidup kita. Amin. Karena Yesus mau kita hidup itu dalam damai sejahtera. Kita hidup itu
dalam kepuasan hidup di dunia ini. Amin. Tidak saja nanti kalau kita pulang ke rumah Bapa di surga kita merasa puas, tetapi ayo di dunia ini juga kita merasa cukup, merasa puas. Less is more. Mungkin saat ini engkau kekurangan. Oh ya, enak aja hamba Tuhan berkhotbah, enak aja gitu. Tapi lihatlah, aku ini kurang ya. Aku harus bayar uang sekolah, aku harus bayar cicilan, aku harus bayar makan, minum, sewa tempat, mobil dan sebagainya, sepeda motor, harus bayar. Bagaimana aku bisa tenang? Bagaimana aku bisa hidup damai sejahtera Allah? Loh, percayalah, siapa yang mau hidup dengan merasa khawatir terus? Enggak, tapi coba lihatlah di dalam Mazmur 23 ayat 1 tadi ya. Kita baca kembali ya supaya ingat. Mazmur 23 ayat 1. Ini suatu pasal yang luar biasa yang sudah dibuatin lagu ya. Yuk kita baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau Tuhan itu adalah gembala saudara dan saya, kita tidak perlu takut untuk kekurangan. Amin. Karena Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita semuanya. Amin. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, walaupun mungkin posisimu sebagai jemaat bukan pemimpin, tetapi yakin dan percayalah, ketika engkau menjadikan Kristus Yesus gembalamu, maka Ialah yang akan menyediakan segala keperluanmu. Amin. Ia takkan membiarkan engkau kekurangan ya. Ia membaringkan engkau di padang yang berumput hijau dan membimbing engkau ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwamu, ia menuntunmu di jalan yang benar oleh karena nama Yesus. Oke, keren amat ya. Jadi ayo kita puaskan hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau di dalam dunia kita nggak akan puas. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami kepuasan dalam hidup. Kami boleh merasa cukup seperti Rasul Paulus merasa puas. Dan kami tahu hari ini rahasia untuk merasa puas yaitu kita kuat di dalam Tuhan. Kita berada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita digembalakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya kami telah dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera Allah itu diberikan kepada kami oleh Yesus Kristus. Biarlah kami menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Karena tidak ada kepuasan sejati di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah memuaskan kami. Dan biarlah kasih kemurahan Allah yang berlimpah-limpah dilimpahkan kepada seluruh umat manusia di bumi ini dengan kasih kekuatan dari surga mulia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.